Kalian sedang apa? Marlina Sari, aku datang lagi untuk belanja di tempatmu. Ini berapa sekilo? 3.500. Lihat, daunnya sudah layu. 2.500. Aku ambil semua, cepat tutup dagangan, pulang lebih awal. Ah, baiklah, aku menyerah, bawa saja cepat, jangan ganggu aku jualan. Siap. $2.500. Daun bawang ini segar sekali buat bumbu masak. Pergi dulu Marlina Sari. Sembah Maharaja Naga 3 tahun sudah tiba, mohon Tuan Muda menepati janji pernikahan dulu. Kenapa kesini? Tuan Muda Anda sebagai penguasa di balik layar grup Mahkota Jaya Raja Naga Utara, masa mau tinggal di tempat kecil begini untuk membalas budi? Jaga bicara. 2 tahun lalu aku dibunuh kakek Haryanto Santoso yang menahan tebasan maut itu untukku. Aku berjanji padanya menjaga keluarga Santoso selama 3 tahun. Selama ini aku sudah bosan dengan pertumpahan darah, ingin hidup seperti orang biasa. Jangan ganggu aku lagi. Putri, Aku di sini. atas nama Mahkota Jaya, berikan pada keluarga Santoso pesanan 10 miliar, anggap saja hadiah ulang tahun ketiga untuk Wan King. Aku patuh. Ingat pesanan anonim, jangan bocorkan identitasku. Ya, Orang-orang keluarga Su sama sekali tidak pantas untuk Tuan Muda. karena Tuan Muda sendiri yang mau. Bukan urusan kita untuk campur tangan. Kirim orang untuk mengikuti diam-diam. Awasi ketat. Jika Tuan Muda mengalami sedikit masalah, kalian yang akan bertanggung jawab. Siap. Berpura-pura miskin selama 3 tahun, akhirnya bisa jujur padanya. Wan King akhir-akhir ini terlalu lelah. Pulang, masak makanan enak untuknya. Lalu beritahu dia kabar baik tentang pesanan. Sejak tuanku kembali, bos Su kita yang sedingin es sudah mencair. Iya. Tergantung pada siapa, pria masak di rumah itu. Bahkan tidak pantas untuk menyemir sepatu Tuan Gu. Hari ini kita menjamu Xing Chen. Kenapa bicara soal dia? Wan King. Candaan mereka keterlaluan. Jika kakak Ye salah paham, lebih baik aku pergi saja. Rumahku sendiri, menerima tamu. Masa harus minta izin dia? Tuanku, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Hari ini kamu harus dengan Wan King. Minum anggur lengan terkait. Arak lengan. Arak lengan. Arak lengan, arak lengan, arak lengan, arak lengan, arak lengan. Dia, arak lengan. Arak lengan. A. Wan King. B. Arak lengan. Ini sudah keterlaluan. Ini tidak pantas, kan? Bos Su, Anda pasti bisa kan? Benar. Apa yang keterlaluan, Xing Chen? Aku bersulang untukmu segelas ini. Selamat kembali ke tanah air. Kalian sedang apa? Kalian lagi ngapain? Rupanya pembantu emas keluarga Su. Baru pulang belanja ya. Pulang langsung bau bawang, nggak malu. Ye Wudo, kenapa teriak-teriak? Aku tanya. Kalian ngapain di sini? Beraninya kau bertanya. Lihat dirimu yang miskin itu. Yang hadir di sini, semua orang terpandang Jiangzhou. Sengaja bikin aku malu ya. Aku suamimu yang sah. Pulang ke rumah, aku lihat istriku sama pria lain minum anggur jalinan lengan. Apa aku nggak boleh tanya?
Bang Ye, kau salah paham. Dulu saat keluarga Su kesusahan, kalau nggak dipaksa ke luar negeri, aku juga nggak mau ninggalin Wan King. Sekarang waktu sudah berubah, aku kembali untuk menebusnya. Mereka cuma bercanda. Dulu saat grup Santoso bangkrut, kau kabur paling cepat. Sekarang Wan King sudah bangun perusahaannya. Kau datang dengan alasan kuliah di luar negeri untuk ikut menikmati. Kau pura-pura setia. Begitu Xing Chen pulang, langsung pakai jaringan luar negeri untuk grup Santoso menandatangani kontrak besar Mahkota Jaya. Kamu cuma parasit yang tinggal di keluarga Su gratis. Berani-beraninya kau mencelanya. Itu sebenarnya aku yang... Sudah. Suasana yang enak kau rusak semua. Pergi, bersulang minta maaf pada Xing Chen. Bersulang harus dengan sikap yang benar, tunduk dan membungkuk, ngerti? Kau, semut. Kalau dulu bukan karena Haryanto Santoso menyelamatkanku, kalian bahkan nggak pantas berdiri di sini bicara padaku. Tuang. Bang Ye cukup sekedarnya saja. Kau balas dendam ya. Bang Ye, kalau marah lampiaskan padaku. Kenapa harus merusak baju pemberian Wan King? Kita sudah 3 tahun menikah. Sifatku seperti apa kau pasti tahu. Kau percaya dia? Siapa yang menikah denganmu? Kamu cuma parasit, nggak bisa diusir. Di matamu, aku cuma parasit. Cepat pergi. Jangan mengganggu Xing Chen. Su Wangking, ingat perkataanmu hari ini. Jangan menyesal. Su Wangking, ingat kata-katamu hari ini. Jangan menyesal. Kau dengar, seorang pria yang numpang hidup membuat Direktur Su jangan menyesal. Direktur Su, anjingmu ini temparnya cukup besar. Wan King Mas Ye pasti marah padaku, aku akan minta maaf padanya. Untuk apa peduli dia? Keluar dari keluarga Su, dia bukan siapa-siapa. Kapan saja dia marah, lalu balik lagi dengan muka memelas. Aku akan belikan kamu yang baru. Su Wangking, kamu naik ke sini. Apalagi yang dilakukan si pengecut ini? Bagaimana kamar pengantinku bisa seperti ini? Foto pernikahan juga dibongkar. Xing Chen baru pulang, tidak punya tempat tinggal. Kamar utama lebih luas. Meminjamkannya untuk ruang game, kenapa tidak boleh? Kamar saya dia tidak layak tinggal. Mas Ye marah itu wajar. Lebih baik aku menginap di hotel, jangan sampai mengganggu kalian hubungan suami istri. Ngapain pergi? Ye Wudao, kalau saja kamu menjilat kakekku 1/10 dari usahamu kamu gunakan untuk bekerja. Aku tidak akan bergantung pada jaringan luar negeri Xing Chen untuk mendapatkan kontrak miliaran dari grup Mahkota Jaya. Dialah yang untuk keluarga Su kita pahlawan terbesar. Apa salahnya tidur di kamar utama? Pesanan dari Mahkota Jaya aku yang memberikannya kepada keluarga Su. Aku menghabiskan 1 bulan untuk mendapatkannya. Siapa dia? Pantaskah dia mendapatkan pesanan mahkota? Aduh, aku tidak tahan. Seorang pria yang numpang hidup juga ingin merebut pujian Tuan Gu. Kenapa kamu tidak bilang grup Mahkota Jaya milik keluargamu? Mahkota? Milikku.
Kalau kamu direktur mahkota, aku akan berdiri dengan tangan dan makan tai. Kamu benar-benar menganggap diri sendiri bos besar? Cukup. Kamu demi merebut pujian Xingchen bisa membuat kebohongan seperti ini. Baik, mulai besok kamu tidak perlu ke kantor. Serahkan semua data proyek grup Mahkota Jaya kepada Xingchen. Kamu di rumah saja dan introspeksi diri. Keputusan yang bijaksana, Bos Su. Orang bego yang suka berkhayal seperti dia, jangan sampai mengacaukan bisnis kita. Barangku, orang tak berguna ini tidak akan sanggup menerimanya. Di mana liontin keberuntunganku? Bang Ye, di nakasmu, itu semua sampah tidak berharga. Aku baik hati membantumu membereskannya, lalu membuangnya ke tong sampah. Kamu tidak marah, kan? Su Wangking, apa kau masih ingat ini? Dulu grup Santoso hampir bangkrut. Aku menggantikanmu minum sampai masuk ICU karena pendarahan lambung. Kau bersujud setiap langkah memohonkannya untukku. Sekarang, kau membiarkan dia membuangnya seperti sampah. Ye Wudao, jangan pakai masa lalu untuk memeras perasaanku. Barang rongsokan macam ini sudah seharusnya dibuang. Biar ku beritahu. Itu sama sekali bukan hasil memohon. Aku beli di depan rumah sakit asal-asalan untuk membodohimu. Barang rongsokan seperti ini hanya orang miskin yang menganggapnya berharga. Ketulusanku yang sangat kuhargai. Ternyata hanya sampah yang kau berikan asal-asalan. 3 tahun ini, bagimu, aku hanya lelucon. Memangnya kenapa? Anjing yang hidup dari kakekku. Pantas saja aku repot. Dia di sini, suasananya jadi tidak enak. Tuan Gu, Bos Su, ayo kita pergi jalan-jalan. Xingchen, kita pergi. Jangan biarkan barang ini mengotori mata kita. Tunggu. Lagi? Dulu kalau bukan karena kau bermulut manis membohongi kakekku yang hampir mati memaksaku menikahimu, kau bahkan tidak punya kualifikasi masuk ke pintu keluarga Su. Mulai besok, serahkan kamar utama pada Xingchen, kau pindah ke kamar pembantu, jangan keluar membuatku mual. Su Wangking, ini pertama kalinya setelah kita menikah kau mengkhianatiku demi dia. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Jangan salahkan aku. Kalau nanti tidak memberi ampun. Aku bilang pria yang numpang hidup ini pasti nggak punya nyali untuk pergi. Wan King, jangan bicara lagi. Mas Ye sudah lama merawatmu. Dengan dia di sini, aku jadi lebih tenang. Gu Xingchen, jangan sembunyi di dalam dan diam saja. Kau berutang pada perkumpulan naga hitam 50 juta pinjaman berbunga tinggi. Kau pikir kamu kabur ke dalam negeri? Gua nggak bakal nemuin kamu. Sialan, kok cepat banget nyusul? Wan King, dengar dulu. Itu semua demi melancarkan hubungan dengan grup Mahkota Jaya. Makanya aku pinjam uang. Nggak nyangka bunganya berlipat. Langsung jadi 50 juta. Melancarkan hubungan? Kayaknya kamu di luar negeri hutang judi ya? Ye Wudao, kamu benar-benar demi mengusir Xingchen sampai tega menjelek-jelekan. Xingchen, tidak menyangka kamu demi aku. Tenang, uang ini kita bayar bersama. Yang di dalam dengar hari ini. Kalau 50 juta ini nggak diterima, Gu Xingchen, gua potong tangan dan kakimu. Wan King, kamu harus tolong aku. Tanganku nggak boleh putus. Bukankah kamu selalu bilang menikahiku untuk balas budi? Pernikahan buruk ini gak aku hargai. Tanda tangan sekarang dan pergi. Bayar utang Xingchen, itu balas budimu. Kalau gak mati, biaya rumah sakit aku tanggung. Kita benar-benar beres. Su Wangking, kamu yakin mau pakai budi yang kakek Haryanto tebus dengan nyawanya untuk menutup hutang busuk ini? Ya. Asal kamu tanggung semuanya untuk Xingchen, kita beres.
Aku sudah tanda tangan. Mulai sekarang, hidup mati keluarga Su bukan urusanku, tapi apa yang kau hutang padaku akan kuhitung satu persatu. Kamu yang pergi ke pasar pun pelit pecundang. Apa yang mau dihitung? Hitung uang belanjamu. Cepat pergi, jangan pura-pura sok sini buang-buang waktu. Ngapain lambat-lambat? Cepat bayar. Menghadap Raja Naga. Menghadap Raja Naga. Identitasku tidak boleh bocor. Soal Gu Xingchen, tunggu perintahku. Akan kuselesaikan nanti. Mengerti sedikit. Baik. Hari ini beruntunglah kau, mundur. Aneh sekali, kakek budi yang buta ini kenapa tiba-tiba gila dan bersujud? Entah dewa mana yang turun tangan, sekarang aku bisa memanfaatkannya untuk mengendalikan Su Wan King. Wan King, jangan takut. Sepertinya itu adalah kekuatan khusus yang aku kenal di luar negeri yang membantuku menyelesaikan masalah. Kekuatan khusus? Tadi kakek Budi dan anak buahnya bersujud sambil berteriak. Raja Naga? Itu adalah kode untuk kekuatan misterius di luar negeri. Ya ampun, ternyata pelindungmu adalah Raja Naga. Itu adalah penguasa tertinggi yang berkuasa di dunia, pria yang paling aku kagumi. Xingchen, kau hebat sekali. Dengan matamu yang buta itu, meskipun naga asli ada di sini, apakah kau bisa mengenalinya? Wan King, hari ini sial sekali. Kebetulan teman mengajak jalan-jalan. Aku ingin pergi ke puncak mewah untuk menenangkan diri. Katanya, itu adalah klub eksklusif. Aku belum pernah ke sana. Apa susahnya? 3 tahun lalu aku sudah jadi VIP utama di puncak mewah. Ayo, biar kuajak kau lihat dunia. Ye Wudao. Aku juga tidak tega sekali. Aku beri kamu 3 hari untuk cari tempat pindah dari sini. Ayo pergi. Itu saluran pribadi Tuan Muda. Tuan Muda menghubungi kita. Tuan Muda, silakan perintah. Sampaikan perintahku. Blokir Su Wan King. Semua akses di puncak mewah. Siap. Su Wan King wanita bodoh itu berani membuat Tuan Muda marah. Aku akan bawa pasukan untuk menghancurkan keluarga Su. Tuan Muda selama 3 tahun ini menahan diri. Diinjak-injak seperti ini. Kak Putri, jangan pernah memaafkan wanita itu. Blokir semua akses keluarga Su. Dalam 10 menit, aku ingin tahu keluarga Su. Semua yang terjadi. Hong Ye, siapkan mobil, jemput Tuan Muda. Ya. Hak istimewaku. Dia Su Wan King tidak layak menggunakannya lagi. Ikut Bos Su juga dapat untung ya. Lingkaran elit seperti ini, biasanya kita tidak bisa masuk. Benar, Bos Su. Nyonya, tunjukkan kartu VIP hitam emas Anda. Buta kalian. Aku ini presiden grup Santoso. Panggil manajer kalian. Nyonya Su, hak istimewa puncak mewah Anda telah dicabut permanen 3 menit lalu. Tidak mungkin. Kami hanya mengakui otoritas. Satpam, bersihkan tempat. Bos Su, tiba-tiba ingat ada urusan mendesak di kantor. Aku pergi dulu. Iya. Bos Su, kami pergi dulu. Lain kali rayakan keberhasilanmu. Ayo. Wan King, mungkin Mas Ye, dia belum mendapat surat cerai. Maka dia main-main minta blokir, membuat kita jijik. Pasti dia.
Baru tanda tangan sudah menyesal. Sengaja bikin keributan begini. Bukankah cuma ingin menarik perhatianku? Memaksaku kompromi tidak jadi cerai. Mimpi, ayo kembali ke villa. Hari ini aku akan mencabik-cabik sendiri sampah ini. Sampah. Apa kamu yang menelepon Puncak Mewah, membatalkan keanggotaanku? Aku bilang kamu berutang padaku, akan dilunasi satu persatu. Masih bermimpi? Keanggotaan itu aku dapatkan 3 tahun lalu dengan kemampuanku sendiri. Kamu cuma mau pakai cara ini memaksaku untuk tidak bercerai? Mimpi. Kakak Ye, kamu sendiri tidak punya kemampuan. Masih pakai cara curang begini. Membuat Wan King malu di depan umum. Kamu terlalu picik. Anjing yang bersembunyi di belakang wanita, pantas bicara denganku. Karena kamu tidak memberiku muka di mana-mana, aku juga tidak akan memberi kamu muka lagi. Xing Chen, ambil semua barangnya, buang ke hujan dan usir dia. Su Wanking, kamu tahu betapa pentingnya medali itu? Zaman apa sekarang? Masih pakai barang antik itu untuk pura-pura setia? Kakekmu gugur di medan perang dulu, menahan peluru untukku. Itulah yang membuatku menjaga keluarga Su selama 3 tahun. Tanpa mereka mengorbankan nyawa, dari mana keluarga Su punya hari yang damai? Jangan pakai cerita lama kakekku itu untuk mempercantik dirimu. Aku Su Wanking bisa seperti sekarang semua berkat usahaku sendiri yang kudapatkan. Kamu pikir kamu siapa? Mulutmu bicara balas budi. Tapi kau hanyalah parasit yang tinggal di keluargaku, makan dan tinggal gratis. Sebuah plakat orang mati bisakah ditukar dengan kontrak miliaran? Tuan muda, bawa saudara-saudara untuk bertahan hidup. Wan King, aku serahkan padamu jika dia mengkhianatimu. Hutang budi lunas, mencari mati. Dasar sampah, siapa yang izinkan kamu menyentuhnya? Lepaskan, kamu gila, lepaskan. Perlindungan 3 tahun yang didapat kakekmu dengan nyawanya kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Mulai sekarang, Aku dan keluarga musuh. putus hubungan. Wan King, aku sakit! Ye Wudao, dasar pembunuh rendahan. Jika Xing Chen terjadi apa-apa, akan kubuat kau meringkuk di penjara. Bawa barang-barang rongsokanmu itu pergi. Xing Chen, bertahanlah. Dokter akan segera datang. Pak Su, masa 3 tahun telah berakhir. Cucumu telah memutuskan budi ini dengan tangannya sendiri. Mulai saat ini, Ye Wudao dan keluarga Su tidak ada hutang budi lagi. Maafkan hamba datang terlambat. Selamat datang Tuan Muda kembali ke tahta. Tubuh yang begitu berharga mendapat penghinaan sebesar ini. Tuan Muda, hamba akan segera membantai seluruh keluarga Su. Perintahkan blokade total terhadap grup Santoso. Siap. Tuan Muda, mata-mata grup Mahkota Jaya baru saja melapor, katanya Su Wanking sedang gencar membagikan undangan. Bersiap di jamuan penandatanganan grup Mahkota Jaya untuk membuat si pecundang bernama Gu itu naik panggung sebagai penanggung jawab proyek dan merebut pujian.
Mau naik pangkat dengan barangku? 3 hari lagi, aku akan di hadapan semua tokoh Jiangzhou secara pribadi mengambil kembali semua yang kuberikan pada keluarga Su. Aku, Ye Wudao, bisa mengangkatnya ke awan, bisa juga menjatuhkannya ke neraka. Tuan muda si bajingan dari keluarga Su sudah menghina Anda selama 3 tahun. Biarkan aku membawa pasukan dewa perang langsung menggempur pesta yang buruk ini. Bawa senjata itu terlalu murahan. Tuan muda saya adalah tuan rumah pesta ini, lebih cocok jika saya yang menemani Anda masuk. Kalian terlalu garang. Tuan muda, malam ini adalah pesta. Biarkan aku menemanimu masuk. Aku akan menggunakan kecantikanku untuk mengalahkan Su Wanking yang jelek itu. Tuan muda. Kalian bertiga tampil sebentar akan membuat Su Wanking ketakutan dan memohon ampun. Apa asyiknya? Yang paling dibanggakan Su Wanking sekarang adalah kontrak 10 miliar. Aku akan membuatnya berada di atas. Saat dia pikir mendapatkan segalanya, aku akan merobek semua harga dirinya. Hong Ye, blokir perimeter. Citra pergi ke ruang VIP internal. Putri, tunggu sinyal saya. Baik, Tuan. Wanking, nanti saat masuk ke area dalam bertemu dengan bos besar grup Mahkota Jaya harus menunjukkan kekuatan finansial keluarga Su. Ini adalah yang saya urus melalui koneksi luar negeri untukmu. Surat kuasa dana jembatan luar negeri segera tanda tangani. Dengan ini kontrak 10 miliar kita sudah pasti. Xingchen, kamu memang hebat. Demi keluarga Su, kamu sampai repot-repot. Tidak seperti Ye Wudao si pecundang itu. Dia cuma di rumah setiap hari, mencuci, memasak, dan jadi beban. Demi kamu. Semua yang kulakukan ini berharga. Ayo pergi, ratu masa depan Jiangzhou. Mas Ye, kamu ternyata juga datang. Proyek 10 miliar itu hasil kerja kerasmu selama sebulan. Hari ini bisa mendapatkan kontrak. Semua bergantung padamu. Mas, setelah susah, akhirnya dapat hasil manis. Setelah meninggalkan keluarga Su, sampai tidak bisa makan. Datang ke sini cari anak buahku. Pura-pura menderita untuk ikut pesta. Aku peringatkan kamu. Jangan main sandiwara di sini. Trik tidak tahu malu minta balikan. Aku muak. Menikah lagi. Kau pantas. Hanya mulut keras. Setelah malam ini, akulah yang memimpin proyek 10 miliar ini. Sebentar lagi akan bertemu bos besar grup Mahkota Jaya. Jangan mempermalukanku di sini. Proyek 10 miliar ya? Tanpa setujuku, kamu tidak akan mendapatkan kontrak, bahkan secarik kertas pun. Mas Ye, aku tahu kamu cemburu aku bisa membantu Wanking. Tapi kalau kamu benar-benar mencintainya, kamu harus berusaha semaksimal mungkin mendukung kontrak ini. Wanking, kupikir sebaiknya aku pergi saja. Kontrak 10 miliar ini tidak akan kutandatangani. Semua kuberikan pada Mas Ye. Asal dia bisa membuatmu tidak malu, aku rela dirugikan sedikit, tidak apa-apa. Xingchen, kenapa kamu pergi? Yang harus pergi adalah dia. Kau pikir kau direktur? Semua yang hadir adalah orang besar. Bos besar grup Mahkota Jaya juga akan segera tiba. Cepat pergi. Jangan mempermalukan di sini. Jangan bikin malu di sini. Identitasku tentu ku ingat, tapi kau baru saja menandatangani perjanjian cerai 3 hari yang lalu. Lalu kau pamer selingkuhan ini kemana-mana. Kau benar-benar telah mempermalukan Pak Haryanto Santoso. Dia sudah bekerja keras di keluarga Su selama 3 tahun, lalu diusir. Menurutku cukup kasihan juga, iya juga. Gu Shao yang di sebelahnya itu, bukankah dia juga orang yang melihat uang? Melihat orang kaya, dia kembali lagi untuk menempel. Tidak tahu malu. Bekerja seperti kuda? Selama 3 tahun ini, kalau bukan karena keluarga Su, kau pasti sudah mati kelaparan di jalan. Pria yang hidup dari wanita, jangan membuat gosip dan menjijikan di sini. Iya, Kak Ye. Kontrak 10 miliar ini adalah hasil jerih payahku dan Wanking.
Meskipun kau iri padaku, tidak bisa membuat gosip dan merusak acara. Kalau bukan untuk membangun citra di depan tokoh terkenal Jiangzhou, aku tidak akan rela memberikan ini yang baru diberikan Wan King padaku, uang saku 100.000 ini. Kak Ye, aku tahu kau baru saja diusir dari rumah, sedang kekurangan uang. Kartu ini berisi 100.000, passwordnya adalah tanggal lahir Wan King. Pergi dan carilah tempat tinggal, anggap saja aku pinjamkan, jangan menyusahkan Wan King lagi. Gu Shao ini benar-benar bermurah hati. Dituduh dengan hal buruk, masih memberikan uang pada orang itu. Benar-benar seperti langit dan bumi. Mantan suami ini demi uang benar-benar tidak punya batas. Xingchen, menurutku kau terlalu baik. Kenapa kau memberi uang pada orang yang tidak tahu berterima kasih ini? Dia sudah memperhitungkan kau akan menyerah, jadi sengaja datang untuk memeras. Nanti kalau kita sudah menandatangani kontrak 10 miliar, ayo. Lain kali aku yang traktir. Aku undang kalian ke puncak Yunding Xuan. Makan enak. Kemarin semua gara-gara mantan suamiku yang bodoh ini yang diam-diam melakukan kecurangan. Merusak suasana. Lain kali aku, Wan King, pasti akan menggantinya untuk kalian. Terima kasih, Suzong. Terima kasih, Suzong. Nih, uang makan untukmu. Cepat berlutut dan terimalah. Ambil uangnya dan pergi. Iya, Suzong menendangmu dan ganti orang, itu sudah sewajarnya. Sampah yang tidak tahu malu, jangan mengganggu pemandangan kami. 100.000? Uang segini? Simpan saja untuk beli peti matimu. Ye Wudao, Xingchen memberimu muka, kau tidak mau kan? Sekarang juga berlutut, minta maaf, dan pergi. Langsung berlutut minta maaf, keluar! Dia kehilangan 50 juta di judi besar di luar negeri. Dikejar oleh perkumpulan naga hitam dengan uang saku 100.000 dari Wan King pamer di depanku. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Bagaimana dia tahu aku pergi berjudi? Kalau Wan King tahu 50 juta itu sama sekali bukan untuk mengurus proyek aku hancur. Omong kosong, Satpam. Cepat datang, tutup mulutnya, lemparkan keluar. Xingchen itu demi membantu keluarga Su mengurus hubungan. Jangan memfitnah dia di sini. Kamu sendiri pemakan nasi gratis. Jadi semua orang terlihat seperti pemakan nasi gratis ya. Mahkota Jaya Project 10 miliar di wilayah Tiongkok Raya. Selalu diputuskan langsung oleh puncak tertinggi, Dewan Direksi pun tidak punya hak campur tangan. Kamu pemakan nasi gratis yang kabur dari utang. Melewati Dewan Direksi. Langsung mendatangiku. Gila, menantu lelaki ini pasti sudah gila. Dia bahkan berani menganggap dirinya sebagai petinggi Mahkota Jaya. Hari ini dia akan celaka. Urus denganmu? Ye Wudao, menurutku kau benar-benar gila. Kenapa melongo? Kalian berdua masih mau bekerja atau tidak? Usir dia keluar. Seluruhnya hitam. Ini apakah yang legendaris kartu hitam tertinggi yang hanya ada 3 di dunia ini adalah grup Mahkota Jaya, benda tanda pemimpin di balik layar. Apa dia bos besar Mahkota Jaya? Tidak mungkin. Kartu hitam tertinggi. Ketua asosiasi bisnis aku bilang, mata udah rabun. Ini bahkan nggak ada logo bank, kartu sampah. Dulu aku pernah pakai ini buat belanja, malu aja. Benar. Kamu di keluarga Santoso waktu nyaji teh dan air, denger gosip bisnis apa gitu, makanya bikin kartu palsu buat pamer. Aku bilang kartu ini bermasalah, hampir aja ketipu sama orang miskin ini. Waktu juga udah nggak pagi, Ibu Putri pasti sebentar lagi sampai. Cepat seret sampah ini keluar. Jangan sampai mengganggu Ibu Putri. Itu Putri Anggraini, penguasa sejati grup Mahkota Jaya datang. Dan Xiao Hongye dari kuil Dewa Perang. Grup Santoso ternyata punya pengaruh sebesar ini. Selamat siang Ibu Putri, saya Su Wangking dari grup Santoso, kedatangan Ibu tepat waktu. Tadi pria tak tahu diri ini dia. Bawahan Putri Anggraini datang terlambat, mohon hukuman dari Tuan Muda.
Tuan Muda? Direktur Putri, apa ibu salah orang? Dia cuma jago cuci dan masak, orang miskin aja. Kurang ajar. Satu-satunya pemegang kekuasaan grup Mahkota Jaya. Masa bisa diragukan oleh semut seperti ini? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku satu-satunya pemilik grup Mahkota Jaya. Kamu yang seperti sampah berani mempertanyakanku? Putri, sampaikan perintahku tarik semua proyek keluarga Santoso masukkan grup Santoso ke dalam daftar hitam selamanya. Baik, Tuan. Ya ampun, seketika memblokir grup Santoso, dia benar-benar bos besar Mahkota Jaya. Su Wangking buta ya? Paha emas sehebat ini masih tidak bisa dipegang. Dia direktur Mahkota Jaya. Bikin acara besar cuma nakut-nakutin aku. Pasti marah karena aku minta cerai. Mau paksa aku merendah dan minta. Ya udah. Kamu ternyata belum bisa move on. Yewudao, kamu benar-benar ambil pusing. Sudah. Sandiwara pura-pura ini kamu sudah mainkan cukup lama kan demi itikat baik 10 miliar. Aku maafkan kamu yang pernah bohong. Ayo. Ikut aku tanda tangan kontrak, kita jalani hidup baik-baik. Iya, Mas Ye Wangking sudah kasih kamu jalan keluar, mending terima saja. Hidup baik-baik? Kamu tidak pantas. Ye Wudao, jangan terlalu angkuh. Kontrak ini berkat koneksi luar negeri Xingchen yang menghubungkan dengan petinggi Mahkota Jaya baru bisa didapat. Kenapa? Karena urusan pribadi kamu batalkan begitu saja. Ditandatangani di luar negeri. Menjembatani? Aku bos Mahkota Jaya. Semua kontrak aku periksa sendiri. Kenapa aku tidak tahu hal yang kamu bilang? Xingchen, ada apa ini? Mana koneksi luar negerimu? Wangking, maaf aku bohong, aku tidak punya koneksi luar negeri. Proposalnya juga dia yang tulis. Kamu terus membohongiku. Dia orang bangkrut di luar negeri yang hidup dari membohongi wanita tua. Lalu beli tiket pulang, benalu. Pantas disebut punya koneksi. Wangking, aku bangkrut di luar negeri, aku takut tidak pantas untukmu. Makanya aku pura-pura sok suci. Tapi aku bohong, itu karena aku sangat peduli padamu. Ye Wudao, meskipun Xingchen menipuku, tapi itu karena dia mencintaiku. Setidaknya dia tulus. Kamu sengaja menyembunyikan identitas. Melihatku sebagai bahan tertawaan, pikiranmu begitu kejam. Meskipun kontrak disetujui olehmu, lalu bagaimana? Tapi hitam di atas putih sudah distempel tanpa persetujuanku. Proyek ini akan gagal. Kamu pikir keluarga musuh semakin membaik selangkah demi selangkah? Itu karena perencanaanmu? Apa yang mau kamu lakukan? Hanya surat niat kontrak tidak memiliki kekuatan hukum. Ini awalnya diberikan sebagai kenang-kenangan pernikahan kita untukmu. Sekarang aku rasa tidak perlu lagi. Bukankah kamu merasa semuanya bergantung pada dirimu sendiri? Kalau begitu kita coba lihat. Ye Wudao, jangan kira kamu punya beberapa uang kotor lalu hebat. Dengan karaktermu yang picik, seluruh Jiangzhou kecuali aku. Tidak ada wanita yang mau menerimamu. Ya ampun, Itu Citra Ayu, bintang top bernilai miliaran. kenapa dia juga datang ke Jiangzhou? Tuan Muda, aku datang kapan kamu memperbarui pertunangan kita? Tuan Muda dan pertunangan kita juga. CEO wanita dari grup Mahkota Jaya Dewi Perang dari wilayah utara bintang wanita bernilai miliaran. Ketiga wanita ini wanita yang berdiri di puncak piramida. Ternyata semuanya berebut menikah dengannya. Hanya kamu yang berpenampilan biasa. Bahkan pria tidak berguna yang bangkrut. Dan pulang juga kamu anggap berharga, bodoh. Berani bersuara di depan Tuan, soal pantas atau tidak. Su Wangking, karena grup Mahkota Jaya sudah memutuskan kontrak denganmu. Kita tidak perlu berpura-pura lagi. Sebenarnya kami selama ini diatur diam-diam oleh Ibu Putri. Demi menghormati grup Mahkota Jaya, kami bekerja sama dengan grup Santoso kalian. Kamu pikir, dengan modal kecil seperti grup Santoso kalian, pantas bekerja sama dengan kami? Legal.
Batalkan semua pesanan dengan grup Santoso meskipun harus bayar denda, segera putuskan kontrak. Putus kontrak? Ya, putus saja. Kalian sekelompok pengkhianat yang plan meskipun tanpa bantuan grup Mahkota Jaya dengan kekuatan keluarga Santoso sendiri. Kami tetap bisa bertahan. Grup Santoso 3 tahun ini lancar jaya. Kamu pikir itu karena kemampuanmu sendiri? Semua lubang keuangan grup Santoso 3 tahun ini semua ditutupi diam-diam oleh Putri sendiri. Putri memerintahkan. Karena hubungan sudah putus. Mulai sekarang, semua dana talangan harus dikembalikan dalam batas waktu. Jika tidak, gedung Santoso akan segera disita. Dia setiap hari memaki pria lembek, ternyata dia sendiri yang parasit penghisap darah. Selesai, tanpa dukungan grup Mahkota Jaya. Gua sudah bersusah payah, tidak boleh sia-sia, harus cepat dari wanita bodoh ini, peras habis minyak terakhir lalu kabur. Bawa mereka keluar. Yewudao, kau celaka, kau pasti mati, tunggu saja, lepaskan aku. Hei si Ye, kamu pikir dengan memutuskan kerjasama denganku memaksaku membayar utang? Aku akan menyerah ya. Mimpi kali aku akan kembali sekarang untuk mengambil dana cadangan tanpamu, aku tetap bisa menang. Ibu Su, semua pembukuan sudah diperiksa. Dulu, memang ada yang diam-diam mengambil uang untuk menutup lubang Anda. Kalau tidak, kita sudah lama bangkrut. Sekarang dari pihak grup Mahkota Jaya semalam, memindahkan dana rekening perusahaan kosong sama sekali. Su Wan-King, jangan di sini pura-pura jadi direktur. Seluruh perusahaan tahu rekening diblokir. Tolong segera bayar gaji dan komisi. Bulan lalu kami lunasi semua, kami semua akan pergi sekarang. Siapa yang mau menunggu mati bersamamu di sini? Ibu Su Wan-King Grup Santoso sudah tidak mampu membayar utang besar, gedung ini segera disita, silakan segera pindah. Apa? Yewudao berpikir dengan cara ini memaksaku, aku akan kembali memohon padanya. Dia bermimpi. Xing Chen, ini dari rekening pribadiku. Tabungan terakhir 20 juta untuk bertahan hidup. Ambil ini, beli 2 tiket pesawat ke luar negeri untuk kita. Kita pergi ke luar negeri, cari investasi. Aku harus bangkit lagi, buktikan padanya. Baik, Wan King. Aku ikuti katamu. Aku akan pergi sekarang untuk mentransfer semua uang dari kartu. Tunggu aku di sini. Masih pura-pura jadi wanita kuat di sini. Orang bodoh tak punya otak. Gue ambil 20 juta ini langsung pergi ke luar negeri bersenang-senang. Lilis Dewi. Dulu keluargamu bangkrut, aku yang menyelamatkan dengan proyek itu. Kamu pinjamkan aku 5 juta dong. Aku masih punya 20 juta. Setelah aku keluar negeri, aku akan segera bangkit kembali. Bangkit? Bangkit, semua orang di Jiangzhou tahu kau bermasalah dengan grup Mahkota Jaya. Apa yang bisa kau bangkitkan? Pergi sana, jangan kotori gaun mahalku. Dasar pencari muka, tunggu saja aku bawa 20 juta ke luar negeri. Tetap bisa bangkit. Dewi Lestari sayang, tentu aku kangen kamu. Aku akan beli tiket pesawat sekarang dan terbang pulang gadis-gadis di sini. Tidak ada yang sepeser pun pesonamu. Mulai sekarang setiap hari aku akan memberimu sarang burung walet dan membasuh kakimu. Xing Chen, kamu telepon siapa? Dewi Lestari apa? Masih pura-pura bodoh. Sekarang aku akan menemui bos baruku. Sampah? Itu uangku. Apa uangmu? Ini hasil jerih payahku setelah 3 bulan berpura-pura bersamamu. Gu Xing Chen, kembali sini. Setiap hari kau bicara tentang Ye Wudao. Ternyata kaulah pemakan nasi putih sejati. Enya, kalau bukan karena uangmu, siapa mau menyentuh barang bekas sepertimu? Jorok amat. Kamu bilang hanya cinta aku seorang. Lihat dirimu yang miskin bangkrut ini pantas berpura-pura setia? Bahkan suamimu sendiri yang seorang bos besar saja tidak tahu. Dasar otak udang. Oh, lagi pula. Surat kuasa dana jembatan luar negeri yang kamu tanda tangani sebenarnya adalah kontrak jaminan perkumpulan naga hitam. Villa ini sudah kugadaikan untuk pinjaman rentenir.
Nikmatilah saat-saat terakhirmu. Su Wangking. Gu Xingchen, kamu membawa tanda tanganmu dan villa ini sebagai jaminan. Sekarang dengan bunga lebih dari 50 juta villa ini sudah menjadi milikku. Sisanya segera bayar. Itu uang hutang Gu Xingchen, minta saja padanya. Menurut aturan, kami hanya lihat tanda tangan, bukan orangnya. 3 hari ku beri, waktu 3 hari lunasi, sisa uangnya. Kalau tidak ku telanjangi kamu lalu ku kirim ke tempat itu. Apa yang harus kulakukan? Selesai, sudah hancur semua. Tanto Susanto, tolong pinjamkan saya 2 juta. Setelah saya melewati masa sulit ini, saya pasti akan mengembalikannya 2 kali lipat. Dulu kamu direktur sombong sekali setahun lalu di perusahaanku, aku menunggu seharian semalaman. Kamu bahkan tidak menatapku. Sekarang, kamu datang memohon padaku. Baik, kamu merangkak ke sini dan minum anggur ini. Akan kuberi hadiah. Tanto Susanto, anggurnya sudah habis, tolong pinjami saya uang. Uang banyak. Kamu minum 1 gelas. Ku beri 10.000, tergantung seberapa kuat kamu minum. Baik. Direktur Su, kuat minum. Anak buah nyalakan rekaman. Hari ini biar seluruh Jiangzhou lihat direktur wanita nomor 1 bagaimana melayani pria. Setelah selesai, uang berapapun akan kuberi. Sialan si Jalang kejar dia. Ye Wudao pasti masih peduli padaku. Aku akan memohon pada Ye Wudao ambil kembali dana grup Santoso, lalu balas dendam pada Gu Xingchen. Lari, sialan. Kenapa berhenti? Udah dibilang jangan, malah nekat. Hari ini pasti kubunuh kau. Berhenti, tolong, jangan pukul lagi. Berhenti, tolong. Buset, itu Putri Anggraini dari grup Mahkota Jaya. Cepat pergi. Ye Wudao, tolong aku. Gu Xingchen itu laki-laki yang numpang hidup dari istrinya. Kalau kamu mau bayarin utangku, aku mau ngalah dan nikah lagi sama kamu. Tolong aku. Ye Wudao. Gu Xingchen kabur, kakek Budi datang. Tanto Susanto malah menjatuhkan. Semua itu kamu sengaja mengacaukanku kan? Apa hebatnya? Aku pasti cari pelindung yang lebih kuat darimu dan menginjakmu. Cepat lihat Maharaja Naga yang menguasai lautan hadir di pesta ini sekaya apapun. Kamu harus di sini. Menunggu untuk menghadap. Asal ketemu Raja Naga dengan kecantikanku pasti bisa balik modal. Biarin aku masuk, aku mau ketemu Raja Naga. Kalian buta ya? Aku ini direktur grup Santoso Su Wangking. Dulu aku punya anggota di Puncak Mewah. Kalau sampai mengganggu aku dan Raja Naga bicara proyek ratusan miliar, kalian harus bayar dengan nyawa. Beberapa butir kacang mabuk begini. Sekarang siapa yang nggak tahu direktur keluarga Sumu itu cuman anjing kurap?
Pergi sana kotori karpet merah, nyawamu nggak cukup buat bayar. Wah, bukankah ini direktur wanita nomor 1 Jiangzhou? Kenapa sampai jatuh minta tolong sama aku yang bagian logistik? Pak Aji, tolonglah. Biarkan aku masuk ke dalam ketemu Raja Naga nanti. Aku mau jadi budakmu juga rela. Janji palsu nggak boleh. Aku punya tiket ke ruang VIP lantai atas. Sebagai pelayan khusus. Tergantung Direktur Su yang Agung. Mau nggak turunkan harga diri? Biar aku periksa barangnya langsung. Baik-baik. Ye Wudao, semua penghinaan ini karena dirimu. Setelah aku jadi wanita Raja Naga, pasti akan mencincangmu. Ganti pergi ke ruang VIP lantai atas, bawa nampan cepat dan rapi. Kau telah menyinggung perasaan Raja Naga. Kau akan mati 10.000 kali, masih belum cukup. Bukankah ini Presiden Su yang sombong? Perusahaanmu bangkrut, datang untuk berebut bisnis kotor dengan kami? Apa yang kalian mau? Minggir. Berpakaian rapi seperti manusia, tapi di dalam hati kalian tetap mencium bau, datang untuk melayani pria, berpura-pura suci? Minggir! Aku datang untuk memperjuangkan kesempatan bertemu orang besar, bukan untuk menjual diri. Sudah sampai di sini masih bilang bukan untuk menjual diri? Tertawalah kalian para pelacur hina. Asal malam ini aku bisa naik ke ranjang Raja Naga, besok kalian semua akan mati. Dan juga Ye Wudao. Aku akan membuatmu berlutut meminta maaf. Pak Satpam, ini setengah dari seluruh hartaku. Saya mohon tolong sampaikan pesan kepada Raja Naga agar berkenan menemuiku hanya 30 detik saja. Tunggu. Setengah hartanya hanya minta bertemu 30 detik. Inilah kekuasaan mutlak siapa Ye Wudao itu. Asal malam ini aku bisa naik ke ranjang Raja Naga. Aku ingin kalian besok semuanya mati tanpa tempat dikubur. Tunggu sebentar. Masuklah. Raja Naga, aku datang khusus untuk melayani Tuan Suan King. Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya minta satu hal. Tolong bunuh seorang sampah bernama Ye Wudao. Aku ingin dia keluarganya hancur dan mati. Dia mengandalkan jabatan direktur untuk seenaknya di luar. Hanya orang besar seperti Tuan yang bisa menghajarnya. Kamu ingin aku membunuh siapa? Kau bilang, siapa yang harus kubunuh? Kenapa malah pria kasar dengan bekas luka di wajah? Cincin itu ada padanya, benar juga. Raja Naga hidup di ujung pedang, setiap hari wajar kalau wajahnya garang. Asalkan dia punya kekuasaan mutlak, wajahnya seperti apa, itu tidak penting sama sekali. Kau benar-benar wanita yang pengertian. Karena tahu aku ini Raja Naga. Katakan siapa yang harus kubunuh. Wan King hanya memohon satu hal padamu, bantu aku menghabisi seseorang bernama Ye Wudao. Aku ingin dia bangkrut hidup tak seperti mati. Jika kau setujui ini, seumur hidup Wan King akan menjadi budakmu yang setia. Mudah. Kalau begitu mohon Raja Naga kasihani aku.
Tuan Su Wangking itu bodoh. Orang berwajah luka itu adalah buronan yang menyelundup dari luar negeri. Kebetulan dia di pantai menemukan cincin keramat yang Tuan buang 3 tahun lalu, dan dia percaya saja. Tuan, sampah macam itu berani mengaku sebagai Tuan perlukah saya menanganinya? Hanya semut. Tak pantas mengotori tanganku. Tapi, Tuan, sampah itu benar-benar menggunakan cincin keramat yang Tuan buang untuk menipu di Jiangzhou. Para preman lokal yang buta pasti akan mengalirkan semua sumber daya ke grup Santoso. Biarkan saja. Umumkan semua orang di grup Mahkota Jaya dilarang campur tangan. Aku ingin melihatnya mengandalkan kekuatan barang palsu itu. Merasa dirinya mendapatkan segalanya. Terbang ke awan. Lalu jatuh hancur berkeping-keping. Baik, Tuan. Dewi Lestari. Kakak yang baik. Obat ini nggak boleh diminum lagi. Minum obat ini bisa bikin mati Dewi Lestari. Tolong kasih aku libur sehari. Minum. Sampah. Gue bayar lo beliin mobil mewah, jam tangan mahal, biar lo melayani gue. Gue berhenti. Gue balikin semua uang hasil tipu-tipu, biarin gue pulang ke Jiangzhou ya. Su Wangking. Kamu ini pembawa sial, bikin gue jatuh begini. Oke, berani-beraninya lo banting mangkok gue. Hajar dia sampai babak belur. Jangan sampai mati. Yang penting bisa dipakai di ranjang. Tulang rusukku. Tolong. Berhenti semuanya. Jenderal Xiao Pendekar Xiao. Aku Gu Xingchen. Semua salahku. Aku nggak seharusnya lancang sama Puye, aku pantas mati. Aku. Kamu bawa aku pulang ke Jiangcheng. Cepat bawa aku pergi jauh dari perempuan gendut sialan itu, keluar dari tempat neraka ini. Mau kerja ya? Kami penuhi. Bawa pergi. Aku selamat, aku akan pulang ke Jiangcheng. Pulang dan nikmati pabrik bata barumu. Raja Naga. Aku sudah melakukan ini demi Tuan. Sampai kehormatan terakhirku pun sudah kuberikan. Tuan berencana kapan memberi Wangking sebuah status resmi? Mantan suamiku yang sampah, Ye Wudao. Sampai sekarang masih mengandalkan jabatan Presiden Mahkota Jaya di luar mengejek aku. Aku ingin mengadakan pesta pertunangan yang menggemparkan seluruh kota. Nanti, aku ingin semua orang di Jiangzhou berlutut memanggilku Nyonya Raja Naga. Aku akan menginjak-injak Ye Wudao sepenuhnya di bawah kakiku. Orang-orang kampungan di Jiangzhou ini belum pernah melihat Raja Naga yang asli. Cincin murahan sudah membuat mereka tunduk dan mengakui kekuasaan. Gue malah bingung tidak punya alasan untuk cari uang. Kebetulan memakai alasan pertunangan, mengundang semua elit Jiangzhou, meraup banyak uang hadiah, lalu kabur semalaman dengan uang. Wanitaku tidak boleh menderita sedikit pun, bukannya hanya pesta pertunangan. 3 hari lagi, Hotel Bintang 7 di Jiangzhou. Nanti aku, Raja, akan membuat semua pembesar kota membawa hadiah berharga memberi upeti padamu. Terima kasih, sayang. Kurang ajar. Kantor Direktur Grup Mahkota Jaya. Berani kamu maksa masuk? Direktur Putri, perhatikan caramu bicara dengan Nyonya Raja Naga. Membuatku tidak senang begitu Raja Naga memberi perintah bisa membuat grup Mahkota Jaya kalian dihapus sepenuhnya dari Jiangzhou. Pergilah, Putri.
Yewudao, enak jadi direktur ya. Sayangnya, di hadapan kekuasaan mutlak, status pengusaha sepertimu tidak ada apa-apanya. 3 hari lagi, Hotel Bintang 7 di Jiangzhou, pernikahan abadiku. Semua tokoh kota akan datang memberi hormat dan persembahan. Aku sendiri datang memberimu undangan untuk memberimu kesempatan hidup. Bawa seluruh grup mahkota jaya kalian, semua dana lancar datang memberi hadiah padaku. Nanti, dengan patuh, bawalah gelas anggur dan bersulang untukku dan suamiku. Mungkin Paduka Raja Naga masih bisa meninggalkan jenazahmu utuh. Pernikahan abadi? Baik, baik sekali. Karena Ibu Su dengan ramah mengundang, maka 3 hari lagi, kami grup Mahkota Jaya akan menyiapkan hadiah besar. Hanya takutnya hadiah ini terlalu besar. Dan kau tidak sanggup menerimanya. Omong kosong. Hadiah sebesar apa? Aku nyonya sanggup menerimanya. Yewudao, bersiaplah cuci lehermu dan tunggu ajalmu. Selamat Direktur Su. Oh tidak, selamat istri Raja Naga. Mulai sekarang Jiangzhou ada di tangan Anda. Dulu kami mengira grup Mahkota Jaya begitu hebat. Sekarang Anda bersama Raja Naga, CEO Mahkota Jaya, tidak ada apa-apanya. Betul. Semakin kaya Mahkota Jaya, dia hanyalah seorang pengusaha. Mana bisa dibandingkan dengan Raja Naga yang menguasai luar negeri dalam hal kekuasaan? Yewudao, hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan menunjukkan kepada seluruh kota siapa penguasa sejati Jiangzhou. Yewudao, kau benar-benar berani datang? Di ambang kematian. Masih menghitung uang tebusanmu? Jangan seperti rubah yang tidak bisa meraih anggur, lalu bilang anggur itu asam. Lihat emas ini? Hanya dengan 1 jentikan jari Raja Naga, itu adalah keuntungan Mahkota Jaya selama 10 tahun. Hari ini adalah hari pernikahanku, aku memberimu kesempatan. Kemarilah. Bersulang untukku dan suamiku, dan panggil aku istri Raja Naga. Mungkin aku masih bisa meninggalkan sedikit untukmu, sisa makanan. Jika tidak, tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Hei bocah, Wan King sedang bicara padamu. Itu adalah suatu kehormatan. Jangan tolak kebaikan. Demi Mahkota Jaya, begini kau beri hormat pada Wan King. Hari ini aku akan ampuni hidupmu. Seorang narapidana pemulung mengatakan akan mengampuni nyawaku? Apa katamu? Kau percaya aku? Berhenti! Kukira Mahkota Jaya begitu tegar. Ternyata juga memberi hadiah padaku dan Raja Naga memberi upeti. Sudahlah, letakkan emasnya. Grup Mahkota benar-benar murah hati. Baiklah, taruh hadiahnya. Nanti kalian bertiga, cewek-cewek cantik, temani aku minum segelas lagi. Aku mah pasti berlapang dada. Memaafkan Yewudao atas perbuatan kurang ajarnya. Dengar nggak? Raja Naga berkenan pada kalian. Itu keberuntungan kalian. Cepat ucapkan terima kasih. Bawa barang-barang itu ke dalam. Anggota grup Mahkota menyambut Maharaja Naga. Palsu, dia palsu. Yewudao, kurasa kau benar-benar gila. Berani-beraninya kau menyamar sebagai Raja Naga. Lihat baik-baik. Ini tanda kerajaan Raja Naga. Betul. Raja Naga yang asli ada di sini. Aku tahu. Yewudao. Jangan-jangan kau sudah selingkuh. Kalian bertiga, perempuan murahan tak tahu malu. Pasti kalian tertarik pada wajahnya, bersekongkol menjebakku.
Mau main pencuri berteriak maling, menyamar sebagai Raja Naga. Buta mata anjingmu, berani lagi mengumpat pada tuanku. Lidahmu akan kupotong saat itu juga. Maaf. Tanda kerajaan Raja Naga? Kebetulan aku juga punya satu. Astaga, tekanan dari tanda ini sungguh sangat menakutkan. Dibandingkan dengan cincin jelek tadi, ini baru benda keramat sejati. Mungkinkah Direktur Grup Mahkota Jaya ini adalah yang paling terhormat Maharaja Naga? Membawa sepotong tanda besi jelek dan mengaku sebagai tanda bukti. Tanda buktiku ini diakui semua orang. Kamu palsu, akulah yang asli. Benar, betul. Kalian berani memukulku? Raja Naga sejati ada di sini. Kalian lihat di tangannya, cincin keramat. Ini tanda bukti legendaris yang diakui kakek Budi. Benar kata Ibu Sucincin yang disetujui kakek Budi, mana mungkin palsu. Kita hampir tertipu oleh Direktur Grup Mahkota Jaya. Menurutku dia hanya membawa tanda palsu bersekongkol dengan 3 wanita ini untuk memberontak merebut identitas Raja Naga. Benar, benar. Ayo cepat pergi. Jangan sampai terkena masalah karena kakek Budi. Tunggu kakek Budi datang. Kalian semua akan mati. Kakek Budi pernah bertemu Raja Naga sejati. Dia akan segera membawa anak buahnya datang untuk mendukungku. Selesai. Kakek Budi pernah melihat Raja Naga sejati. Aku ini pasti ketahuan di tempat. Kalau tidak lari sekarang akan dicincang hidup-hidup dan diberi makan anjing. Raja Naga, jangan khawatir. Setelah kakek Budi datang, biarkan dia membereskan mereka untukmu. Enyah, wanita murahan. Kakek Budi datang. Kakek Budi datang. Sekarang pasti ada yang seru. Kakek Budi turun tangan. Lihatlah Ye Wudao ini. Bagaimana dia bisa terus berpura-pura? Kakek Budi, Anda datang tepat waktu. Ye Wudao si pengecut ini membawa 3 wanita jalangnya, menyamar sebagai Raja Naga. Anda segera kirim orang, tangkap mereka, buktikan untuk Raja Naga. Dasar bodoh sialan, kau mau mati jangan seret aku. Sejujurnya, waktu itu ke rumahmu tagih utang. Aku sudah tahu Tuan Ye adalah Raja Naga yang sebenarnya. Sedangkan Presiden Grup Mahkota Jaya hanyalah Paduka Raja Naga, salah satu dari banyak identitas. Apa? Presiden Grup Mahkota Jaya benar-benar sangat mulia, Paduka Raja Naga? Celaka-celaka, kita tadi ternyata mengejek Dewa Sejati. Sembah Maharaja Naga, saya ini buta. Hampir saja oleh penipu yang pakai cincin palsu tertipu, jadi datang terlambat. Tidak mungkin. Kakek Budi, dia itu sampah. Raja Naga sejati ada di sini. Dia masih punya cincin keramat. Dasar sialan, diam kau. Cincin itu hanyalah tanda kepercayaan yang hilang. Hanya orang seperti kamu yang bodoh bebal yang menganggapnya perintah suci. Orang penipu yang berani ini, tangkap dia, Raja Naga. Raja Naga, ampun. Raja Naga, saya hanya membawa benda ini untuk menipu sedikit uang. Saya tidak akan berani lagi. Saya benar-benar hanya menipu sedikit uang. Saya tidak bermaksud tidak menghormati Anda. Ini si brengsek dia yang menyinggung Anda. Itu bukan urusan saya. Apa yang kamu bicarakan? Padahal kau yang palsu jadi Raja Naga. Karena itu aku... Raja Naga, aku salah. Aku salah. Mengambil sampah yang kubuang ke laut 3 tahun lalu dan memakainya untuk menipu di mana-mana. Putri, serahkan dia langsung ke polisi. Kasus yang dia lakukan cukup untuk membuatnya dipenjara seumur hidup. Siap. Raja Naga, ampun. Raja Naga, Raja Naga. Baik. Karena kau begitu hebat, kenapa tidak kau beritahu aku dari dulu? Melihatku yang dulu berjuang seperti anjing, berusaha keras di mana-mana. Apa kamu pikir itu menyenangkan? Dulu menyembunyikan identitas karena takut memberimu tekanan, aku menjagamu dari belakang. Menyaksikanmu bertumbuh, tak kusangka kau menjadi sombong, mengambil uang yang kuberi untuk mensubsidi penipu awalnya. Aku ingin memanfaatkan janji 3 tahun ini untuk memberimu satu kesempatan lagi, tak kusangka. Hasilnya sungguh mengecewakan. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Kamu masih merasa tersinggung? Kamu pikir kamu adalah seorang jenius bisnis? Coba dengar ini, perintah Tuan Muda.
Proyek Chengnan memberikan keuntungan 10 kali lipat kepada Aji Pratama. Bagaimanapun juga harus membantu Su Wangking mendapatkan proyek itu. Masalah proposal nanti akan diambil alih dan direvisi oleh grup Mahkota Jaya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kontrak-kontrak ini semuanya saya tulis begadang. Itu semua berkat kemampuanku sendiri. Tanpa uang sungguhan dari Tuan Muda membuka jalan untukmu, kamu bahkan untuk mendekati para direktur itu saja tidak mampu. Kamu hanyalah orang bodoh yang bahkan tidak bisa membaca laporan keuangan. Omong kosong. Aku pergi ke pesta kelas atas. Para sosialita dan pria kaya itu semua datang merayuku. Mereka semua bilang aku jenius di dunia bisnis. Aku mendapatkan pengakuan itu dengan usahaku sendiri. Muka, berapa hargamu kamu? Lihat baik-baik. Tanpa grup Mahkota Jaya, kamu itu apa? Sayang, ini kartuku. Beli yang kamu suka, pakai saja. Kamu ini cuma pekerja rendahan, berapa uangmu? Bawa kartu murahan yang bahkan tidak ada logo bank, nggak ada logo banknya, buat belanja. Aku malu. Jangan ganggu aku. Lihat tas baruku ini, keren banget kan? Pantas saja jenius bisnis, paduan warnanya sangat modis. Kami yang awam sama sekali tidak paham. Tidak mungkin, catatan obrolan ini pasti semua palsu buatanmu. Mereka jelas-jelas memuji tasku bagus. Tasmu itu norak banget. Yang diberikan Tuan Muda kami, kartu hitam tanpa batas, kamu tidak pakai. Kalau bukan karena Tuan Muda minta aku menjagamu, siapa yang mau bergaul denganmu yang miskin dan sok kaya bodoh, meninggalkan Tuan Muda? Kamu bahkan bukan apa-apa. Apa yang kamu lakukan ini aku sama sekali tidak tahu. Bahkan jika gengsi di luar yang kamu berikan, lalu kenapa? Itu hutangmu padaku. Kamu hanyalah yang setiap hari bisa mengerjakan pekerjaan rumah, laki-laki tidak berguna. Buta mata kau, kamu lintah darat yang tidak tahu berterima kasih. Berani juga bicara. Tuan Muda pengecut. Kalau bukan karena Tuan Muda melindungimu, kamu pikir keluarga musuh bisa bertahan sampai sekarang? Ini rencana jelek banget sih. Bagaimanapun diubah tetap salah. Kalau kita gagal memenuhi kontrak, grup Santoso akan hancur. Gimana dong? Kamu pencet-pencet keyboardku ngapain? Apa kamu tahu bisnis? Aku benar-benar sial banget, sampai menikah dengan pembawa sial sepertimu. Sejak menikah denganmu, karierku nggak pernah lancar. Kamu keluar dulu, jangan bikin aku kesal di sini. Setelah Tuan Muda keluar pintu, dia masih harus menyelesaikan masalahmu. Defisit di selatan kota. Grup Mahkota Jaya yang menanggung. Lanjutkan sesuai rencanaku. Syaratnya, kamu bebas tentukan. Tuan Muda, apa pantas untuk wanita itu? Dia istriku. Pasangan suami istri mana ada soal pantas atau tidak? Tuan Muda setiap hari di luar bertindak tegas, mengeluarkan uang sungguhan untuk melindungi keluarga musuh. Tapi kau menganggapnya pembawa sial, seenaknya menginjak-injak. Wanita egois dan kejam sepertimu sama sekali tidak layak menerima kebaikan Tuan Muda. Apa yang sudah kulakukan? Suamiku, kumohon padamu, maafkan aku kali ini. Lihatlah persahabatan kita selama 3 tahun ini dan budi kakekmu padamu. Kumohon maafkan aku kali ini ya. Budi kakekmu selama 3 tahun ini. Aku yang menjagamu, membantumu berkembang, sudah kulunasi, aku sudah melakukan yang terbaik untukmu. Bawa dia pergi. Ye Wudao, lepaskan aku Ye Wudao, kau tidak boleh begini padaku. Selama 3 tahun pernikahan kita, aku masih punya budi padamu Ye Wudao, Ye Wudao. Bagaimana dengan budi kakekku? Tidak kau lihat? Haryanto Santoso berjiwa besar. Bagaimana bisa punya cucu seperti ini? Lepaskan aku, Ye Wudao, lepaskan aku. Sampah memang tempatnya di tong sampah. Sayang, sarapan cinta sudah siap. Sayang, biarkan aku yang mengerjakan ini. Kamu istirahat saja.
apa yang sudah kulakukan. Dia memanjakanku hingga tanganku tak pernah menyentuh pekerjaan kasar, tapi aku malah memberikan uangku pada seorang penipu. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Aku seharusnya menjadi istri miliarder. Semua hilang karena kebodohanku sendiri. Kukira siapa, ternyata Direktur Y. Begitu kau laporkan saja ke polisi. Tangkap aku, nanti uangku akan kubayar pelan-pelan. Asalkan bisa menjauh dari wanita gila di luar negeri itu, aku rela dipenjara. Di penjara? Itu terlalu ringan untukmu kirim dia ke tambang batubara ilegal terdalam di barat laut. Aku ingin dia di sana, menambang batubara seumur hidup. Kau berani? Bahkan jika kau sekaya apapun, kau hanyalah seorang direktur grup Mahkota Jaya. Apa hakmu menyalahgunakan kekuasaan pribadi? Mengirimku ke tambang ilegal? Kau tidak punya wewenang itu. Wewenang? Bicara soal wewenang di hadapan tuanku kau ini siapa? Bukankah kau di mana-mana membual? Kau kenal Maharaja Naga dari luar negeri? Sekarang Maharaja Naga duduk di depanmu, kau bahkan tidak mengenalinya. Direktur grup Mahkota Jaya ternyata adalah Maharaja Naga. Maharaja Naga, ampuni aku. Aku semua karena Su Wan King. Wanita jalang itu yang merayuku. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Maharaja Naga, kumohon ampuni aku, Maharaja Naga. Bukankah kau suka menipu wanita? Masukkan dia ke dalam karung. Kirim ke tambang batu bara ratusan meter di bawah tanah. Seumur hidup tidak akan melihat wanita. Aku lihat bagaimana kau menipu. Jangan. Jangan Maharaja Naga, ampuni nyawaku. Maharaja Naga. Baik, saya mengerti. Tuan Muda, sesuai dengan arahan Anda, 4 konglomerat terakhir di Jiangcheng yang berusaha melawan mati-matian sudah ambruk total setengah jam yang lalu. Mereka sudah menandatangani surat pengalihan saham tanpa syarat. Mulai malam ini, urat nadi ekonomi Jiangcheng sepenuhnya milik keluarga Y. Putri, urusanmu saya tenang. Kedepannya, urusan seperti ini kamu bisa putuskan sendiri. Direktur Y, untuk membangun kerajaan ini, Putri selama setengah bulan kerja non-stop. Bahkan tidak sempat tidur. Malam yang layak dirayakan ini, Bapak tidak ingin ditemani minum segelas? Tuan Muda. Ibu Putri tengah malam begini bukannya di meja lihat laporan keuangan. Kenapa malah kesini menemani Tuan Muda? Citra Ayu masuk kantor direktur tanpa ketuk pintu. Kamu nggak tahu aturan? Direktur Y, jangan dengar dia mengoceh kepala, pusing dengar omongannya. Aku buru-buru pulang demi bertemu Anda, sampai menolak 2 makan malam dengan sutradara Hollywood. Bahkan pesta perayaan aktris terbaik dunia, aku tidak hadir. Ibu Putri, perempuan ini jangan setiap hari cuma hitung-hitungan. Yang Tuan Muda kita butuhkan sekarang adalah relaksasi total dan hiburan emosional. Malam ini aku tolak semua jadwal panggung cuma demi datang ke sini untuk Tuan Muda menarikan sebuah tarian. Hiburan emosional Citra Ayu, kamu terlalu menganggap diri sendiri penting. Kamu cuma seorang aktris genit. Hanya aku yang bisa membantu Direktur Y mengatasi masalah. Yang pantas berada di sisinya. Kalian berdua ingin menguasai Tuan Muda? Kalian berdua ingin menguasai Tuan Muda? Tuanku, Gu Xingchen sudah diantar pergi. Pasukan yang mencoba menyusup dari pinggiran, pasukan bayaran laut 10 menit yang lalu sudah dibunuh semua oleh pasukan Dewa Perangku. Malam ini keselamatan tuanku akan dijaga oleh Hong Ye. Di mana tuanku? Disitulah Hong Ye berada. Xiao Hong Ye, lihat dirimu yang kasar dan kikuk. Jangan buat Tuan Muda muak. Ini adalah kantor direktur, bukanlah tempat latihanmu. Kalian berdua jangan lupa, aku juga punya perjanjian pertunangan dengan Tuan Muda. Aku juga punya kesempatan, Tuan Muda, siapa yang akan kau pilih?
Wan King? Sudah pulang kerja, kenapa berdiri jauh-jauh? Apa kau lapar? Aku belikan bakpao daging. Wan King kenapa melongo? Aku gendong kamu pulang, ayo. Ayolah. Suami, aku datang antar aku pulang, aku tidak akan memarahimu lagi. Suami. Suami. Aku salah. Sambut Raja Naga yang menguasai dunia. Selamat Raja Naga menguasai dunia. Selamat Raja Naga menguasai dunia. Tamat.